Ditunggulah itu kan peserta dari pos 3 karena kan abis pos 3 mau ke pos 4 pos mereka. Daya Yan, aku mau ngecek dulu ya, kata si Putri kan ya. Lagi-lagi di situ Putri itu aneh, kok kau nggak mau ikut ngecek gitu loh. Ngapain kau masih bertahan lama di samping lemari itu, ha? Dia diam aja tetap di situ kan. Terus tiba-tiba si Dian ngomong gini, di sini nggak boleh berisik katanya. Masih dengan posisi yang sama tuh, ah. Nah Putri yang memang mendengar respon Dian saat itu pun nggak, ya udahlah ya, udah capek aku ngirauin kau walaupun kau dari tadi aneh. Karena si Putri ini udah lebih fokus ke para peserta yang sudah mulai berkeliling gitulah. Dari jendela Putri pantau lah itu kan pergerakan kelompok-kelompok peserta yang mulai berkeliling dari pos ke pos yang memang ditemani juga oleh pemandu dari jendela perpustakaan itu, ah. Tapi nih ya herannya, setelah mereka dari pos 3, mereka ini langsung jalan ke pos 5, peserta-peserta ini. Gak ada satupun peserta yang masuk ke pos 4. Nah heran kan si Putri, loh kok gak ada masuk pos 4? Berkesalah kan dia ke Dian, weh Yan, kok ini gak ada masuk ke pos kita ya? Tapi Wak, pertanyaan Putri ini gak direspon sama si Dian. Di saat itu Putri tetap positif aja Wak. Jadi dia tanya sendiri, dia jawab sendiri, oh mungkin dari pos 5 baru mereka kesini kali ya, kata si Putri kan. Tapi ditunggu, punya tunggu, kelompok 1 lewat, kelompok 2 lewat, dan kelompok-kelompok selanjutnya lewat aja gak ada masuk pos 4. Sampai kelewat tiba di kelompok terakhir, Putri ngamatin lagi kan, masuk mereka posko 3 tetap ngelengos masuk ke pos 4 mereka, pos 5 sorry, tetap melewati pos 4. Tapi dia tetap berharap mungkin dari pos 5 mereka akan balik lagi ke sini. Putri ngira mungkin ada sedikit perubahan ya dari panitia, sehingga mungkin alurnya tuh dari pos 3 ke pos 5 baru nanti terakhir ke pos 4. Tetap itu Wak, si Putri nunggu kan sambil mantau tuh dari jendela. Nah terus nih ya, nggak lama kemudian nampaklah itu para peserta keluar dari pos 5. Dah, oh ini mau masuk pos 4 nih, kata si Putri kan. Udah siap-siap tuh mau menyambut para peserta di posnya ya kan. Tapi Wak, setelah dilihat ke arah mereka, ternyata tetap bukan belok ke kanan ke arah perpustakaan, tidak. Rombongan tersebut justru menuju lurus ke lapangan sekolah. Nah, klimaksnya di sini, Wak. Pada saat si Putri ini melihat ke arah rombongan terakhir itu, tahu kalian apa yang dilihat sama Putri, Wak, di antara rombongan peserta? Putri melihat Dian di situ. Dian, merinding aku. Dian lagi jalan bersama Dewi sambil memegang senter. Apa nggak mau lepas jantung si Putri ini, Wak? Langsung kan, aduh, kok Dian di situ? Terus dari tadi aku ngomong sama siapa? Aduh, Put, udah takut nih Wak ya, tapi penasaran juga si Putri nih. Dia toleh lah kepalanya ke belakang. Dia lihat tuh ke arah sela-sela lemari. Dan Putri tetap melihat Dian yang satunya tuh masih berdiri di sana, tapi membelakangi dia, Wak. Dan setelah diamati sama si Putri, dia lihat si Dian sampai ke bagian bawah. Betul, Wak, Dian ini ya nggak napak. Dan epicnya lagi nih, Wak, aduh merinding. Epicnya lagi, waktu si Putri masih ketakutan, keringat dingin kan, karena dia sadar nih siapa yang dari tadi nemenin dia itu bukan Dian, itu setan. Dia nggak teriak, Wak, dia mundurkan langkahnya pelan-pelan kan menuju pintu keluar. Si Diannya masih balik badan, masih ditengok, bayangkan sama kalian. Dan kalian tahu si Dian yang ngomong apa? Baru tahu ya, beneran ada kan, bukan gosip. Terus dia ketawa pula belakangan. Dari situlah langsung si Putri teriak sejadi-jadinya. Dia langsung kabur keluar dari perpus itu kan. Dia lari sekencang-kencang yang menuju ke itu Dian sesungguhnya tuh sama rombongan. Pas udah ketemu dia kan, kok dari mana aja, kata si Putri marah sama si Dian. Parah kok yang meninggalin aku, kata si Putri. Nah di situ heran, Wak, si Dian yang benar ini dengar pertanyaannya si Putri. Karena ternyata, Wak, menurut yang Dian alami dan yang dia lihat sendiri, jadi waktu ketua panitia itu membagi mereka berdua kan, si Dian sama si Putri ini beneran beneran jalan berdua ke lorong penghubung yang ada di perpustakaan tuan. Nah di dalam perjalanan itu tiba-tiba ketua panitia manggil mereka berdua, Dian, Putri sebentar gitu kan. Nah Dian yang ngah, tapi si Putrinya ini entah kenapa dia ngelengos aja tetap jalan. Nah waktu itu si Dian ngira, oh mungkin si Putri mau ke lab bentar nih, nyamperin si Dewi sama Rida yang memang mau ke pos 5 gitu kan. Dan dibiarkan sama si Dian, Wak. Jadi ketua panitia ini ngomong sama si Dian aja. Ketua panitianya bilang, nggak jadi ya di pos 4. Pos 4 diganti ke ruangan seni ya, kata dia kayak gitu. Loh kenapa Kak? Kata si Dian kan, iya aku nggak dapat persetujuan dari guru BK untuk pakai perpustakaan itu jadi lokasi jurit malam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata kakak kelasnya, Wak. Loh emang hal-hal yang tidak diinginkan apa, Kak? Kata si Dian, karena dulu waktu angkatan keempat di sekolah ini ada yang menghilangkan nyawanya sendiri di perpustakaan itu, katanya.
Nah itulah nggak boleh ke sana. Mendengar penjelasan dari si Dian, Putri ini langsung lemes. Ya lama loh dia sama si Dian kutip itu. Dan hal ini wah hanya diketahui oleh si Putri sama si Dian aja. Si Putri bilang ini di-keep dulu ya, nanti aja kita ceritain biar nggak heboh nih sekolah. Bahkan sampai akhir acara persami itu pun si Putri tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya itu ke kawan-kawan lainnya. Dan setelah acara selesai besoknya wah si Putri langsung demam tinggi. Bahkan ada yang bilang oh mungkin kok ketempelan si Dian yang ada di perpus itu mungkin. Barulah dari itu si Dian berani menceritakan hal tersebut ke orang tua sama kawan-kawannya. Dan untungnya sekarang ya Wak ya Putri udah nggak kenapa-napa lagi. Dia juga agak takut nih. Di email dia bilang jangan gegara nulis ini, Putri ya sakit lagi. Aku yang sedih ya kan. Tapi bisa kan kalian bayangkan Wak kalau kalian jadi Putri, ya Allah bukan bentar loh ngobrol sama si Dian itu. Itulah gegara pakai hantu samaran tuh, betulan hantu yang datang. Put, sehat terus ya Put ya. Salam buat si Dian Put. Tapi Dian yang sesungguhnya Put. Jangan Dian yang itu. Ya. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kawanin aku. Oke, kisah kedua ini berasal dari aku namanya Olivia. Dan Via ini berasal dari Tanjung Pandan, kota kecil di Belitung, Wak. Jadi ceritanya Via ini memang betul asli. Aduh, nantilah kalian dengar sendiri lah seram. Jadi kan Wak, Via ini adalah tipe orang yang memang agak sensitif untuk hal-hal yang berbau mistis. Tapi dia ngaku dia ini bukan berarti indigo gitu loh. Hanya saja sesekali matanya ini bisa lebih peka sampai dapat melihat sosok mereka-mereka itulah. Apalagi kalau misalnya si Via ini sedang datang bulan, sering dia lihat-lihat si kawan-kawan itu. Nah pengalaman seram Via ini Wak bermula pada hari Sabtu malam sekitar jam 9. Di saat dia ini sedang dalam perjalanan ke salah satu rumah pelanggannya Wak. Nah si Via ini mempunyai side job menjadi tukang henna Wak, yang gambar-gambar henna di tangan pengantin tuh. Nah pada saat mengambil orderan di hari Sabtu itu kebetulan waktu itu Kak Via ini lagi datang bulan Wak hari kedua. Jadi memang agak lebih sensitif lah untuk hal-hal yang berbau mistis kan. Nah jadi dijelaskan sama Via, posisi rumah pengantin yang didatanginya itu berada di gang kecil Wak, dimana di depan mulut gang kecil itu terdapat gedung rumah sakit bersalin yang sudah tidak pernah beroperasi lagi. Udah 2 tahun gak beroperasi maksudnya. Dan di halaman gedung rumah sakit itu terdapat patung ibu menyusui Wak, yang dikelilingi pagar teralis kurang lebih setinggi pria dewasa lah gitu. Sama ada juga pohon besar kali Wak, yang cabang dahannya itu menjulang tinggi. Dan pada saat melewati gang tersebut Wak, Via yang memang waktu itu dibonceng oleh suaminya sempat mendengar sayup-sayup suara ramai dari rumah sakit Wak. Dan pada saat itu Via juga sempat melihat ada orang yang lagi ngobrol gitu di bangunan itu. Bangunan udah nggak dipakai ini. Dan karena Kak Via ini merasa kalau apa yang dilihat dan didengarnya ini nggak nyata, Via pun mencoba konsentrasi lagi nih sambil baca ayat kursi pasti kan. Udahlah itu, ada orang ngobrol-ngobrol kan itu udah ditutup gitu kan, tapi dia tetap baca ayat kursi. Sampailah dia ke rumah pengantin. Nah Via pun memulailah pekerjaannya kan, selesai sampai jam 11 malam Wak. Lalu ketika pekerjaannya selesai, suami Via pun datanglah untuk menjemput Via di rumah itu. Dan selama perjalanan Wak, Via sama suaminya ini ya masih ngobrol lah, bahkan bercanda. Tapi nih ketika sampai di mulut gang yang tepatnya di depan rumah sakit terbengkalai itu, Via mendadak terdiam Wak. Kali ini bukan karena apa yang dilihat sebelumnya Wak, melainkan dia melihat ada sosok wanita berambut panjang sedang berdiri di bawah pohon besar dan menatap lurus ke arah Via. Saking dekatnya posisi si sosok wanita sama si Via ini Wak, Via bisa tahu, bisa lihat bola mata si wanita itu berwarna hitam pekat. Bola matanya ya, bukan matanya lagi, bola matanya. Gegara inilah Via langsung cengkram pinggang suaminya kuat-kuat tuh di atas motor. Dia pejamkan matanya kan, Wak, istighfar si Via. Nah suami Via ini udah tahu nih, udah ngerti kode ini kan. Oh nih siapa? Istri aku tertengok ini, tersampuk gitulah. Suami langsung lah kan mencoba menenangkan dan mengalihkan si Via ini dengan celetukan, canda-candaan gitulah. Karena suami Via ini paham betul dengan kondisi istrinya. Maka dari itu dia nggak langsung bawa istrinya balik ke rumah Wak. Dia mampir dulu ke warung ketoprak tuh yang posisinya menghadap ke arah jalan yang mana kalau kita duduk kita bisa lihat ada lorong yang mungkin panjangnya 4-5 meter lah gitu. Dah berhenti mereka di situ, suaminya pun pesan ketoprak. Nah waktu lagi duduk sambil nyantap ketoprak itu Wak, suaminya Via terus-terusan ngajak
ngajak ngobrol lah supaya Via ini nggak ingat kejadian tadi lagi tuh, entah apa yang dia lihat, kan belum ngobrol nih, tapi dia tahu nih kode istri ya, pasti dia lihat sesuatu. Nah baru aja Via ini perlahan-lahan lupa mengenai kejadian tadi. Via ini nggak sengaja dia lihat ada seseorang yang berdiri di lorong gelap tadi itu. Tapi di situ Via masih mencoba berpikir positif tuh dan dia berusaha mengalihkan pikirannya dengan tetap ngobrol sama suaminya. Terus setelah mereka selesai makan dan ketika perjalanan balik ini berlanjut, Via mendadak memiliki firasat buruk. Via yang memang udah keringat dingin, tiba-tiba aja dia bilang, "Bang, cepatlah bang, aku mau cepat sampai rumah," kata dia kayak gitu. Nah oke deh, peluk abang, kata dia kayak gitu. Ngebut lah kan lakinya. Nah pada saat mereka ini berada di jalan yang agak sedikit menanjak, Via yang pada saat itu nggak sengaja nengok ke kaca spion motor, dia langsung teriak sekencang-kencangnya. Karena apa? Karena dia melihat dengan jelas kalau ada wanita berbaju putih berambut panjang sedang melayang-layang di belakang Via, Dan nggak sampai situ aja, udah melayang, sosok wanita ini pun tersenyum. Senyumnya pun luar biasa lebar, kayak bibiran terobek sampai ke sudut hidung katanya, gini gitu, sampai ujung telinga, ujung hidung. Seram juga lah itu. Dan di situasi seperti ini, suami Via yang memang udah bingung karena ya dia nggak lihat apa-apa, cuma istri aja yang lihat kan. Makin dikebutkannya lagi sampai istighfar deh, ada mas, istighfar nih, kita bentar lagi sampai rumah. Via tetap dia peluk kencang suaminya, dia pejamkan matanya, dia pejamkan matanya, dia tetap istighfar. Nah Via yang masih merasa diikuti ini, tiba-tiba dia kan pejamkan mata tuh, gitu kan, istighfar, tiba-tiba Via merasakan ada hawa dingin sedingin es yang menjalar di area sekitar matanya. Yang pada saat itu si Via masih tutup mata ya. Kok tiba-tiba dingin kayak es mataku kayak gitu. Dan aku menceritakan bagian ini agak tiba-tiba setelah dia ngerasain matanya kayak ketutup es tuh, Via mendengar ada suara ketawa dan lirihan mengatakan, "Tertangkap." Kena deh, gitulah bahasanya, tertangkap katanya. Dan pada saat dia dengar lirian tertangkap itulah ya, di situ Via udah nggak bisa melihat apa-apa lagi, Kenapa? Karena meski dia mencoba untuk membuka matanya yang dia nggak tutup pakai tangan ya, kan tangannya meluk suaminya, dia kan gini, ini nggak bisa dibuka ini, Dan parahnya